Saya Kamilawati, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua tahun 2022 Universitas Negeri Makassar. Program studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Nomor induk mahasiswa 229184955536. Nomor peserta PPG 2015 03 528501. Asal instansi SMP Negeri 1 Re, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Pada hari ini, saya akan mempraktikkan pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan dengan materi peran iptek dalam kegiatan ekonomi dengan menerapkan metode pembelajaran Problem Based Learning pada kelas 7 SMP Negeri 1 Re, Kecamatan Re, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Mari kita simak video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Baik. Ya, nah berjumpa lagi kita ya dengan pembelajaran IPS kita kali ini. Nah, sebelum kita melanjutkan ke materi pembelajaran kita, terlebih dahulu Ibu absen dulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Dewi. Apa keterangannya? Sakit. Ya, kita doakan teman kita Dewi semoga pada pertemuan berikutnya bisa mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Ya. Nah, sebelum kita melanjutkan, ketua kelas silakan pimpin berdoa untuk teman-temannya terlebih dahulu. Siap, gerak. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kepada Ibu Guru beri salam. Selamat pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ingat materi kita pada pertemuan sebelumnya kemarin? Masih. Ya. Kita pertemuan kemarin itu membahas tentang Kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi. Jadi dalam kegiatan ekonomi itu ada kegiatan Produksi, distribusi, konsumsi. Iya. Nah, pada pertemuan kali ini itu kita akan membahas peran iptek dalam kegiatan ekonomi. Nah, bagaimana ilmu pengetahuan dan teknologi itu menunjang kegiatan ekonomi seperti kegiatan produksi, distribusi, dan kegiatan konsumsi. Setelah kalian mempelajari materi peran iptek dalam kegiatan ekonomi, nanti kalau kalian mengikuti pembelajaran dengan sungguh-sungguh, maka kalian bisa mengetahui apa dampak positif dan dampak negatif dari iptek itu sendiri dan bagaimana peran iptek dalam menunjang kegiatan ekonomi. Ya? Nah, kemudian kita lanjutkan ke tujuan pembelajaran kita hari ini. Bisa dilihat di situ? Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini itu adalah dengan yang pertama dengan menggunakan metode pembelajaran Problem Based Learning. Nanti kalian mampu menjelaskan pengertian dari ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tepat, juga menjelaskan dampak positif dan negatif ilmu pengetahuan dan teknologi dengan benar, serta mampu menganalisis peran dari ilmu pengetahuan dan teknologi itu dengan benar. Kemudian kalian juga mampu menyajikan laporan diskusi, yaitu pengetahuan dan teknologi
dalam kegiatan ekonomi di sekitar tempat tinggal masing-masing dengan penuh tanggung jawab. Ya, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Adapun materi kita yang pertama itu ada nanti pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian dampak positif dan negatif dari ilmu pengetahuan dan teknologi, serta peran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kegiatan ekonomi. Ya, adapun metode pembelajaran yang kita gunakan pada hari ini itu adalah metode problem based learning, di mana kalian nanti buka sajikan materi-materi atau permasalahan yang akan kalian diskusikan bersama dengan teman kelompok kalian. Ya, bisa dipahami? Bisa. Kemudian di dalam pembelajaran kita hari ini tuh ada 3 penilaian yang akan Ibu ambil. Ada 3 penilaian. Yang pertama ada penilaian sikap. Kemudian ada penilaian keterampilan dalam kegiatan kalian melakukan diskusi bersama dengan teman kelompok. Dan yang terakhir nanti ada penilaian berupa evaluasi. Berupa tes tulis nanti ada. Kita akan menggunakan metode quizzes. Nanti Ibu akan bagikan kode barcode-nya, nanti Ibu akan scan-kan masing-masing. Ya. Nah, agar kita tidak tegang nanti dalam kegiatan pembelajaran, biar kita nyaman, relax, kita lakukan ice breaking terlebih dahulu. Ya. Nah, kita di sini ada tepuk waktu. Waktu itu ada pagi, siang, sore, malam. Caranya, kalau tepuk pagi itu ada 1 kali tepuk. 2 tepuk siang itu ada 2 kali tepuk. Ya. Tepuk sore 3 kali tepuk. Nanti ada tanda salah yang tepuk tangan, nanti pada tepuk malam berarti dia tidak konsentrasi. Ya, kita tes konsentrasi terlebih dahulu. Kita mulai? Siap? Siap. Tepuk 1. Ya, kita mulai dari tepuk pagi dulu. Ya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Iya, konsentrasi kan berarti masih kurang fokus. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Iya, tepuk tangan itu. Relax. Nah, tahu kenapa kita tepuk-tepuk? Karena dengan tepuk tangan itu ada fungsinya, maka manfaatnya untuk kesehatan. Salah satunya untuk merilekskan, meregangkan tegangan otak kita. Ya. Nah, sudah rileks semuanya? Sudah. Kita mulai ke pembelajaran kita hari ini. Materi kita adalah peran iptek dalam kegiatan ekonomi. Nah, sebelum kita melanjutkan, kita lihat dulu gambar yang ada di situ. Coba perhatikan gambarnya. Ada gambar apa di situ? Nah, yang pertama itu menanam padi dengan dengan menggunakan tenaga manusia. Yang kedua, tenaga. Kemudian gambar yang di bawah ini pasar tradisional. Kalau yang ini iya, dari semua gambar ini ada enggak yang ingin kalian tanyakan dari keempat gambar di depan itu? Ya, coba Windy ya. Apa perbedaannya pasar tradisional sama pasar online? Apa perbedaan pasar tradisional dengan pasar online? Nah, dari teman-temannya ada yang bisa menjelaskan tidak? Apa perbedaan pasar online dengan pasar tradisional? Iya, Kevin, ayo Kevin. Apa? Kalau pasar tradisional bisa bertemu dengan penjualnya langsung. Kalau pasar online bisa membelinya lewat HP. Lewat HP? Iya. Ada lagi yang ingin menambahkan? Apa yang Dokter Lia mau menambahkan? Tadi kalian sudah melihat gambar
Ya, ada beberapa gambar, ada aktivitas pertanian, ada aktivitas jual beli ya, baik secara online maupun secara langsung kita bertemu dengan pedagangnya. Nah, sekarang kita akan menonton video mengenai tentang bagaimana perubahan-perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendukung kegiatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, kita lihat videonya terlebih dahulu. Setiap pagi mungkin kita bangun karena dengar suara alarm di HP kita. Sambil melek di pinggir kasur, buka HP dulu, update media sosial, dan habis mandi langsung berangkat ke sekolah naik ojek online, dan kalau mau jajan tinggal pesan makan. Semua lewat HP kita. Tapi pernah gak sih kepikiran kalau di zaman dulu semua teknologi ini emang belum ada? Terus gimana sih rasanya hidup di zaman sebelum teknologi yang kita kenal ditemukan? Jadi lebih enak mana hidup di zaman sekarang atau tahun 50-an? Pastinya banyak yang jawab lebih enak zaman sekarang. 70 tahun yang lalu jelas belum ada internet, belum ada YouTube, video ini, dan tentunya belum ada smartphone. Tiap pagi dibangunin sama jam waker. Kalau mau nelfon orang kita harus pakai telepon ribet yang mesti diputar. Kalau mau dengerin musik kita harus pakai alat gede ini buat mainin piring yang gak kalah gede. Berangkat pergi mesti jalan kaki, kalau jauh baru naik delman. Sungguh sangat ribet. Tapi gimanakah sekarang benda ini? Bagaimana bisa semua hal yang ribet ini dimasukin ke HP kita yang kecil? Jadi, ceritanya ada revolusi yang dipimpin sama teknologi digital. Sebelum revolusi ini, penyimpanan data masih berbentuk analog atau bahkan manual. Buat ngirimnya juga belum canggih-canggih banget. Tapi dengan teknologi digital ini, pastinya semuanya jadi lebih cepat dan praktis. Tapi bayangin dulu dengan nyimpen data-data masih ditulis di kertas, dengan satu CD bisa nyimpen data sama dengan 19 meter tumpukan kertas. Dan akhirnya zaman sekarang kita udah biasa banget nemuin memori 1 tera. Padahal kalau dijadiin tumpukan kertas juga bakalan setinggi gunung Everest yang ditumpuk 3. Ini karena semua data direkam dan dikirim dalam bentuk kode angka. Dan semakin teknologi terus maju dan maju, semua ujungnya ke satu penemuan yang penting banget, internet. Munculnya internet bikin perkembangan teknologi masa kini. Dulu buat nonton film kita harus ke bioskop dan ngantri panjang banget buat beli tiket. Sekarang kita tinggal buka HP dan pesen tiket online. Bahkan udah ada ribuan film yang ditonton lewat sentuhan tangan. Untuk belanja dan bertransaksi kita nggak perlu lagi ke bank buat ngambil uang. Di zaman dulu pun bank itu pakai sistem barter alias gampang transaksi di hari ini. Sekarang ini ibaratnya bank pun udah masuk ke HP kita. Dan karena smartphone udah bisa ngelakuin apa aja, banyak juga orang yang punya lebih dari satu. Saking banyaknya. Itu 3 kali berapa itu yang 1 tera itu data tersimpan, tapi dengan kode yang sekecil itu menggunakan angka-angka, maka kode itu bisa termasuk file-file kita bisa masuk ke dalam komputer. Itu salah satu bentuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya. Nah, selain itu juga di bidang teknologi lainnya juga memiliki manfaat. Contoh ada di bidang pertanian. Kita lihat dulu video pembelajaran apa sih peran kita itu di dalam mengembangkan pertanian. Dari segi lahan, bisa kalian melihat ada perbedaan perubahan lahan, ya. Dari padi secara yang ditanam oleh manusia, kemudian beralih ke menggunakan mesin. Ini membajak tanah, ada yang menggunakan kerbau, kemudian ada yang menggunakan mesin traktor, dan traktornya sekarang lebih modern lagi. Ada seperti mobil. Ini alat penunjukan, ini secara manual gambar yang pertama. Yang kedua itu semprot, betul. Yang kedua itu sudah menggunakan sejenis helikopter kecil untuk memupuk tanaman padi. Nah, yang gambar yang pertama itu secara manual, yang keduanya itu dengan menggunakan mesin. Ya, di dalam kegiatan kita itu kita akan menganalisa apa sih dampak positif, apa dampak negatif dari titik. Nah, masih ingat kelompok yang kemarin? Masih. Ya. Sekarang kita bentuk kelompok, kita akan melakukan kegiatan diskusi bersama dengan teman-teman kelompok lainnya. Ayo, ya. Ibu akan bagikan lembar kerja peserta didik yang akan kalian diskusikan bersama dengan teman-teman kelompok kalian, ya. Nah, Ibu bagikan dulu ya.
Ya, nanti kalian bisa saling berdiskusi. Ya, biar sama. Ya. Dua kegiatan juga dideskripsikan, dan yang ketiga itu ini bagaimana peran dari gambarnya ini. Kan masing-masing dari itu apa peran dari gambar yang ada di bawah sini dalam kegiatan ekonomi. Ya, ini salah satu bentuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Apa perannya? Bisa dipahami dah? Nah, nanti sampai jalan sampai ditanyakan ya. Ya. Nah, diskusikan barang kan, jadi apa perannya dari gambar ini dalam menunjang kegiatan ekonomi ini? Itu dia punya peran kan? Ya. Ternyata dengan ilmu pengetahuan dan teknologi itu bisa membuat semangka ini tanpa biji. Ya, nanti yang kalian jelaskan di sini. Ya, kenapa bisa terjadi ada perbedaan semangka yang berbiji dengan semangka yang tidak ada bijinya. Ya. Kalau ini itu adalah media, ya. Media yang menunjang kegiatan ekonomi, ada TV, ada HP. Nanti apa perannya hal tersebut, kedua benda tersebut dalam kegiatan ekonomi? Ya? Bisa dipahami? Ada yang ditanyakan lagi? Nah, ini adalah perusahaan tekstil ya yang sedang memproduksi pakaian. Nah, ini kan nanti kalian deskripsikan ya, deskripsikan. Ini kan perusahaan dalam skala besar. Kemudian kalau perusahaan tekstil itu yang menghasilkan baju ini itu tentu akan ada limbahnya. Nah, ini adalah limbah yang dibuang ke sungai. Nah, jadi tentu akan membawa dampak negatif. Ada dampak positifnya, pasti juga ada dampak negatif dari adanya produsen tekstil tersebut. Ya, silakan langsung dijawab ya. Menghemat waktu dan tenaga. Praktis dan efisien. Yang negatifnya kamu? Ada sih negatif itu di bawah lagi. Sudah selesai semuanya? Ya. Kalau sudah selesai, kita akan melakukan kegiatan presentasi dari tugas yang sudah kalian diskusikan bersama dengan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 akan mendeskripsikan hasil kerja kelompok kami. Di sini saya sudah mendeskripsikan kegiatan kegiatan industri tekstil. Ini gambarnya usaha atau kegiatan pengolahan barang mentah atau setengah jadi menjadi barang konsumsi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan bagi produsen dalam kegiatan industri tekstil. Dampak positif dari kegiatan industri tekstil adalah salah satunya dampak positif yang ditimbulkan adalah terciptanya lapangan kerja, dan dampak positif negatif dalam kegiatan industri tekstil adalah pencemaran lingkungan karena larutnya bahan-bahan beracun. Ini saya akan mendeskripsikan proses jual beli barang online. Proses jual beli barang online, jasa dan lain-lain yang dilakukan secara online tanpa bertemu dahulu antara penjual dan pembeli. Dampak positif
lebih cepat memperoleh barang, menghemat tenaga, praktis dan efisien. Dampak negatif, rawan penipuan, barang tidak sesuai ekspektasi, bisa mengganggu manajemen keuangan. Membantu menyalurkan barang dan jasa yang dihasilkan produsen ke tangan konsumen sehingga dapat menjaga kelangsungan produksi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu pemaparan dari teman kelompoknya ya, temannya kelompok 3. Beri aplaus dulu untuk anak kelompoknya. Selamat pagi, saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kelompok saya. Di bawah ini adalah kegiatan industri manufaktur. Amatilah gambar tersebut dan uraikanlah dampak positif dan negatif dari kedua kegiatan tersebut. Deskripsi penemuan dalam bidang produksi menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya di bidang ekonomi. Misalnya kursi yang ramai diminati dimanfaatkan oleh tukang kayu untuk dipromosikan produk dan jasanya melalui poster ataupun iklan televisi. Dampak positif menambah wawasan pengetahuan. Dampak negatif jika informasi yang diperoleh melalui internet berisi tentang hal bersifat negatif. Penemuan dalam bidang pesawat terbang menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya di bidang ekonomi. Misalnya pesawat yang ramai dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mempromosikan produk dalam jasanya melalui poster ataupun iklan televisi. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk teman. Menanam jagung menggunakan tenaga manusia. Dan gambar 2, menanam jagung menggunakan tenaga listrik. Dampak positif 1, dapat menggunakan alat tradisional. Yang 2, menggunakan mesin tidak terlalu capek dan cepat. Dampak negatif 1, membuat lelah dan lama. Dan 2, mengisi ulang dengan cepat dan terus-menerus. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lakukan presentasi kegiatan diskusi bersama dengan teman-teman kelompok kalian tadi. Kita akan bersama-sama membuat kesimpulan. Kesimpulan dari pembelajaran yang kita dapatkan pada hari ini, yaitu materi kita peran iptek dalam kegiatan ekonomi. Nah, apa saja kesimpulan? Siapa yang bisa menyimpulkan dari materi kita yang sudah kita pelajari hari ini? Siapa yang bisa? Ya, coba Rahwani, apa? Iptek adalah singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada lagi yang bisa menambahkan? Ya. Coba siapa yang bisa membuat kesimpulan manfaat dari iptek? Coba Mika. Ya, untuk mempermudah komunikasi. Apa lagi? Apa Pak Ira? Mempermudah pekerjaan manusia. Mempermudah pekerjaan manusia. Tadi sudah lihat kan, ada yang manusianya capek tanam jagung, tapi dengan mesin sudah bisa digunakan oleh 1 orang, ya. Kemudian apa lagi? Zaira? Waktu yang digunakan lebih efisien. Iya, waktu yang digunakan lebih efisien. Coba bayangkan kalau dalam waktu orang pernah lihat orang mau panen? Bisa berhari-hari kan kalau menggunakan tenaga manusia, tapi kalau menggunakan mesin hanya bisa selesai dalam 1 hari. Jadi waktu yang digunakan lebih efisien. Itu dari segi manfaatnya. Sekarang siapa yang bisa membuat kesimpulan dampak positif dan negatif dari iptek itu sendiri? Coba siapa? Siapa yang menyebutkan dampak yang mampu menyebutkan dampak negatifnya? Siapa? Dampak positif dulu. Dampak positif siapa? Oh, Windy. Ayo Windy. Mempermudah menemukan produk, barang, atau jasa. Iya, kita bisa memudahkan kita untuk menemukan produk, barang, dan jasa. Siapa lagi?
Ya, Mary. Adanya transaksi non tunai. Ya, adanya transaksi non tunai, kita tidak perlu bawa uang secara tunai, ya. Kita bisa menggunakan ATM, ya. Bisa menggunakan scan barcode tadi seperti yang pada gambar video tadi tayangan ya. Nah, coba siapa lagi? GP. Banyak lapangan pekerjaan baru. Munculnya banyak lapangan pekerja baru. Contohnya Alfamart, ya. Dengan ada Alfamart, ada pegawai yang direkrut dari RE kan? Nah, coba Pak Dila, apa lagi? Meningkatkan kreativitas. Iya, meningkatkan kreativitas. Orang lebih kreatif menghasilkan karena harus bersaing, ya. Coba orang jual pop es itu seaneka macam mau dipromosikan lewat HP, tidak sederhana kan? Dia buat segala macam jajan-jajan diperkenalkan lewat HP itu agar konsumen lebih menarik. Itu ya. Tapi iptek pun punya dampak negatif. Apa? Orang lebih banyak bermain game, ya. Jadi sosialisasi dengan masyarakatnya kurang, ya. Nah, itu ya bisa kita menarik kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Ada yang masih bertanya tentang materi kita hari ini? Sudah bisa dipahami ya? Bagaimana peran iptek itu dalam menunjang kegiatan ekonomi kita, dari kegiatan produksi, distribusi, dan kegiatan konsumsi. Ya? Ya. Nah, ini perannya tadi. Nah, ya, sekarang kita akan melakukan kegiatan evaluasi. Ibu akan menggunakan metode quizzes itu dalam mengerjakan. Ibu akan membagi satu-satu. Ada pertanyaan, nanti Ibu akan scan barcode-nya. Setiap masing-masing kalian akan mendapat ini. Kalau kalian menjawabnya A, maka kalian akan menunjukkan arah tanda panah A. Ya? Kemudian kalau jawabannya B, maka kalian harus menghadapkan atas B. Paham? Jawabannya C, maka posisi C harus di sini. Ya. Jawabannya D, maka D-nya harus di atas. Masing-masing kalian Ibu akan bagikan sesuai kode masing-masing, nanti akan muncul siapa yang betul dan siapa yang salah jawabannya. Oke? Langsung muncul di monitor nanti di laptop. Kita lanjut ya ke kegiatan evaluasi kita. Ibu bagikan dulu. Ya, sekarang kita akan melakukan kegiatan evaluasi. Ibu akan menggunakan metode quizzes itu dalam mengerjakan. Kemudian kalau jawabannya B, maka kalian harus menghadapkan atas B. Paham? Jawabannya C, maka posisi C harus di sini. Masing-masing kalian Ibu akan bagikan sesuai kode masing-masing, nanti akan muncul siapa yang betul dan siapa yang salah jawabannya. Oke, langsung muncul di monitor nanti di laptop. Kita lanjut ya ke kegiatan evaluasi kita. Ibu bagikan dulu. Berbagai media iptek seperti televisi, radio, dan internet sebagai sarana mempromosikan barang dagang agar dapat diketahui oleh banyak konsumen, memiliki banyak konsumen, omset penjualan yang tinggi, dan mempermudah, memperlancar, dan mempercepat penyaluran barang. Ingat, penyaluran barang itu apa? Kita pindahi. Ya. Baru 18 penanggap. Angkat dulu. Jangan turunkan. Ya, 2 orang lagi belum? 1 orang lagi. Ibu deteksi 1 orang lagi belum? Ya, selesai. Ibu serahkan. Sudah pas, sudah. Ada di sini di Ibu. Sudah 26 orang.
negatif yang dari penggunaan mesin menanam padi adalah apa dampak negatif dari mesin penggunaan mesin? Yang pertama, menanam padi menjadi lebih cepat. Ini dampak negatif ya. B. Adanya sikap kepedulian lingkungan. C. Pengangguran yang meningkat karena diganti tenaga mesin. 100 kerja. D. Tidak membutuhkan banyak pekerja. Diangkat ya. Oke. Tetap kalau semua akan ada kekurangan. Ya. Ibu serahkan dulu jawabannya. Tunggu dulu lagi merespon. Yang paling tinggi ada pemain nomor 11. Pemain nomor 14. Ya, nomor 14 siapa? Nomor 18 sampai dengan Ibu cek ya. Ini adalah perhatikan, ini yang sudah menjawab ya, yang menjawab betul. Itu urutan-urutan dari siapa yang betul jawabannya. Satu pertanyaan. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Seru kan pembelajaran kita hari ini? Silakan dibuka untuk materi berikutnya, dipelajari di rumah. Pertemuan berikutnya kita akan mempelajari materi tentang kewirausahaan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ketua kelas silakan pimpin temannya untuk berdoa. Kumpulkan terlebih dahulu sebelum kita berdoa, kumpulkan dulu scan barcode-nya. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Siap, gerak. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.